Saudara, dalam segmen dialog kali ini kita akan mengangkat tema mengenai memperluas akses dan mutu pendidikan sekolah swasta bersama Kepala Sekolah SMK Bina Insan Mandiri Kota Cirebon, yakni Ibu Dr. Nurmala Sari MPD MCMDR yang sudah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sampurasun. Apa kabar Bu Mala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Rampes. Baik, Bu Mala, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di sore hari ini untuk memberikan informasi mengenai ini terkait dengan memperluas akses dan mutu pendidikan sekolah swasta di Kota Cirebon. Baik Bu Mala, program sekolah swasta kerjasama atau SSK kini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta guna meningkatkan akses dan juga mutu layanan pendidikan menengah. Nah, menurut Ibu, bagaimana sebenarnya program ini dapat mendukung akses pendidikan menengah khususnya di Kota Cirebon? Ya, terima kasih. Kolaborasi yang digagas oleh Pemkot Jawa Barat ini sangat luar biasa mendukung, terutama khususnya swasta yang ada di Kota Cirebon dan sebagai SMK Bina Insan Mandiri yang mana kolaborasi ini itu bisa mendukung secara pendanaan terhadap siswa-siswi yang kurang mampu sehingga meminimalisir putusnya pendidikan. Biasanya di wilayah Kota Cirebon, khususnya wilayah saya, di sekitar SMK Bina Insan Mandiri, keinginan masyarakat itu untuk melakukan pendidikan itu sangat besar ya, namun terkendala dengan dana pendidikan, sehingga mereka harus terputus. Sehingga mereka juga lebih memilih sekolah negeri. Nah, dengan adanya program SSK ini, mereka bisa sekolah di swasta, namun tanpa memerlukan memikirkan ya, tidak fokus ke belajar karena masalah pendanaan. Jadi program ini sangat berdampak sekali, khususnya untuk SMK Bina Insan Mandiri, siswa-siswi di sini tidak usah memikirkan pembiayaan, tapi dia bisa fokus untuk belajar. Baik, jadi dengan adanya program SSK yang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tentunya ini memberikan dampak positif bagi anak-anak yang mungkin ingin melanjutkan sekolah namun terdampak biaya dan juga tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri, tapi ini takut melanjutkan ke sekolah swasta karena adanya biaya gitu ya Bu. Nah, lalu untuk dari sekolah Ibu sendiri setelah adanya program tersebut yang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, lalu bagaimana ini terkait dengan minat yang masuk sekolah siswa-siswa baru ke sekolah Ibu di masa musim penerimaan siswa baru saat ini Ibu? Ya, untuk minat masyarakat dengan adanya program SSK ini yang tadinya pendaftar itu cukup ragu ya, saya cukup ragu untuk bersekolah di sekolah kami. Alhamdulillah per hari ini itu sudah sekitar 50 orang pendaftar dan mereka sudah tidak ragu lagi gitu ya untuk bersekolah di swasta karena dengan adanya program ini. Baik, Bu mungkin bisa dijelaskan terkait dengan regulasi program SSK ini yang digalakkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apakah ini terkait regulasinya pemerintah memberikan subsidi kepada pihak sekolah atau pembiayaan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada para calon siswa yang akan masuk, Bu? Seperti apa sebenarnya? Ya, untuk program ini sebenarnya ini merupakan program inovasi terbaru ya, kayak karena dari tahun-tahun sebelum itu tidak ada. Nah, biasanya sekolah swasta itu menerima dana dari APBD yaitu yang dinamakan BPMU ya kayak. Nah, itu secara otomatis masuk ke sekolah swasta. Nah, namun di pemerintahan Bapak Gubernur kita hari ini ya dan juga Bapak Kadis kita hari ini melakukan inovasi yang luar biasa yang cukup keren dan cukup hebat dengan mengeluarkan kebijakan adanya sekolah swasta kerjasama. Jadi sekolah swasta kerjasama ini kan tidak hanya memberikan dana cuma-cuma kepada siswa, namun pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bagi siswa-siswi yang ingin bersekolah dengan jalur SSK didanai oleh Pemprov Jabar, maka dia itu harus ada aturan-aturannya Kak. Dari misalkan yang pertama itu tidak boleh merokok Kak, kemudian yang keduanya tidak boleh juga tawuran dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang mana nanti Pemprov Jabar akan mengeluarkan surat pernyataan itu dan ditandatangani oleh orang tua siswa dan oleh siswa. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar pemberian dana cuma-cuma siswa-siswi putus
tidak boleh putus sekolah ya Kak, tetapi di sini berdampaknya sangat luas. Juga mengatasi apa ya, penyimpangan-penyimpangan yang biasanya itu sulit dihentikan dengan adanya SSK ini, sekolah bisa berjalan ya. Kemudian penyimpangan-penyimpangan yang ada di khususnya kota Cirebon ya kayak yang memang secara ini juga terkenal di penyimpangan tawuran dan sebagainya, itu bisa juga diredam Kak. Dan mudah-mudahan dengan program dan kebijakan ini sangat mendukung dan sangat memberantas ya Kak ya, yang ada di wilayah ini. Khususnya Kak, sebenarnya di SMK Bina Insan Mandiri ini karena relatif secara letak geografis itu jauh dari perkotaan ya Kak, kita ada di pinggiran kota kebetulan. Nah memang kenakalan-kenakalan atau mohon maaf penyimpangan-penyimpangan siswa-siswi ini sebenarnya memang relatif tidak ada gitu Kak, karena kita itu berada di pinggiran, jauh dari perkotaan, tidak ada akses-akses kendaraan umum yang luar biasa ya Kak ya, sirkulasinya gitu. Sebenarnya untuk ini tuh relatif aman Kak, namun dengan adanya kebijakan ini, regulasi ini sangat mensupport Kak untuk siswa-siswi di sini gitu. Baik. Dalam hal mengatasi problem-problem. Baik. Ibu, selain tadi syarat yang diberlakukan adalah untuk dari karakter siswa, perilaku siswa agar tidak merokok dan juga minum-minuman keras, juga tidak ikut tawuran, terlibat tawuran. Lalu terkait dari kendala ekonomi di pihak siswa sendiri atau orang tua siswa, apakah ada syarat khusus misalkan dari kalangan masyarakat yang tidak mampu ataukah mungkin bagi umum saja terbuka atau seperti apa ini Bu sebenarnya? Ya, untuk persyaratannya sendiri memang kemarin disampaikan bahwa ini ada dari kalangan yang kurang mampu ya Kak. Tetapi juga Kak, ini kebetulan karena kami juga belum menerima juknis ya Kak, kriteria yang memang seperti apanya gitu yang secara detail, secara rinci. Jadi secara garis besar kemarin itu disampaikan di forum oleh Pak Gubernur itu ini diperuntukkan untuk siswa-siswi masyarakat Jawa Barat pokoknya. Jadi tidak terlepas dari dia mampu dan tidak mampu Kak. Itu secara umum dibuka jalur SSK itu bisa didanai oleh Pemprov Jabar. Baik. Lalu meskipun ini sudah ada program khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan program SSK, lalu tantangan apa saja lagi nih yang masih dihadapi oleh sekolah swasta dalam meningkatkan mutu layanan, mutu kualitas pendidikan di sekolah, khususnya di Kota Cirebon sendiri, Bu Mala? Ya, terkhusus di Kota Cirebon dan di SMK Bina Insan Mandiri, Kak, ini tantangannya yang pertama mungkin peningkatan kapasitas guru ya Kak, karena dana yang diberikan pembiayaan itu cukup sangat membantu, namun belum sampai kepada peningkatan kapasitas guru. Nah, jadi itu adalah tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada tantangan sarana prasarana. Nah, yang mana jika kita hitung ya kayak secara rinci gitu ya, bahwa support Pemprov Jabar ini itu hanya sebatas dana operasional harian, tapi tidak sampai dengan kita itu pembelian barang dan lain sebagainya Kak. Sementara di sekolah swasta itu karena bantuan-bantuan itu relatif cukup sulit ya kayak untuk sarana prasarana gitu. Nah, jadi tantangannya juga termasuk sarana prasarana. Kemudian yang ketiga Kak, mayoritas di Kota Cirebon dan terkhusus SMK Bina Insan Mandiri ini Kak, tantangannya itu letak geografis. Jadi letak geografis sekolah kami itu tidak ada kendaraan umum yang lewat Kak. Jadi siswa-siswi itu harus punya kendaraan mandiri, bisa diantar ke sekolah, bisa juga diantar jemput oleh orang tua atau menggunakan ini ya Kak, saya kalau boleh menyebutkan salah satu ini ya, nah itu bisa menggunakan layanan-layanan kendaraan yang bisa dipesan secara pribadi lah gitu. Kalau tidak ada fasilitas umum yang lewat ke sini, itu tantangan terbesar Kak, karena pendidikannya sudah dibantu oleh Pemprov Jabar, namun siswa-siswi bingungnya kenapa? Karena saya bagaimana bisa nyampe ke sekolah gitu loh Kak. Itu. Baik, itu 3 hal tantangannya. Baik, lalu Bu Mala di samping adanya kendala-kendala tersebut, dari pihak sekolah sendiri strategi apa yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas lulusan nih, di samping terkait dengan adanya bantuan pembiayaan agar anak ini tidak putus sekolah, tetapi juga dapat meningkatkan mutu kualitas lulusan dari sekolah ibu tersebut.
untuk beberapa hal yang kami siapkan dalam meningkatkan kualitas lulusan, yang pertama SMK kami sudah kerjasama dengan berbagai studi ya, dunia industri, dari mulai retail-retail yang ada di kota Cirebon gitu. Kemudian kami juga sudah kerjasama dengan ini ya Kak ya, dengan pabrik-pabrik Kak, baik itu pabrik yang ada di Cirebon, baik itu yang ada di Jawa Barat, kami juga sudah kerjasama. Kemudian kami juga sudah kerjasamanya itu dengan pabrik-pabrik besar Kak, jadi tidak hanya pabrik-pabrik yang biasa, pabrik besar juga sudah. Itu yang pertama melalui kerjasama Kak. Kemudian yang kedua, di sekolah kami juga peningkatan ekstrakurikulernya itu sangat luar biasa Kak, pendidikannya, sehingga sekolah kami juga tahun kemarin menjadi 5 besar ya Kak, ada salah satu lomba di FLS 3 itu masuk 5 besar di Jawa Barat, yang mana di Jawa Barat itu kan perwakilan yang terbaik dari masing-masing kabupaten kota. Nah, kita bisa mendapatkan juara 5 gitu ya Kak ya. Nah, itu ada pendidikan di ekstrakurikuler. Kemudian berikutnya Kak, di sini kami kualitas layanan. Kualitas layanan kepada siswa-siswi dan kepada orang tua itu sangat luar biasa di kami ya Kak ya. Dengan moto kami itu good personality and skill ya Kak ya. Jadi peningkatan secara personality dan juga secara skillnya. Nah itu pembiasaan Kak yang kami lakukan di sini, baik itu dari sisi ekstrakurikuler, kemudian dari sisi kegiatan yang lain, pembiasaan, kemudian layanan ya Kak ya. Nah itu diharapkan bisa mendorong siswa-siswi lulusan kami itu menjadi siswa-siswi yang bisa bersaing global. Bukan hanya itu Kak, sekolah kami juga ada peningkatan bahasa Inggris. Nah, karena saat ini itu sangat dibutuhkan sekali bahasa Inggris ya, mau ke berbagai negara, pertama itu adalah bahasa Inggris, kemudian baru bahasa berikutnya. Nah, tapi dengan bahasa Inggris ini, berbagai negara itu bisa menerima. Nah, siswa-siswi kami dibekali bahasa Inggris yang lebih daripada di kurikulum normal gitu. Sehingga harapan kami ini bisa mendorong lulusan kami itu bisa bersaing secara internasional. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan Kak, dan sisanya masih banyak ya Kak. Baik, ini dari pihak sekolah sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa pihak swasta terkait untuk lulusan-lulusan sendiri. Lalu terkait dengan teaching factory-nya sendiri, ini seperti apa mungkin output ke depan bagi para lulusan itu sendiri Ibu? Ya, untuk teaching factory sendiri, kita masing-masing jurusan memiliki teaching factory. Dari mulai, karena di sini ada 4 jurusan, ya ada KRO, kemudian ada juga PSM, ada juga TJKT dan MPLB. Nah, untuk teaching factory-nya sendiri, untuk yang jurusan MPLB, Kak, kita di sekolah itu memiliki koperasi ya, Kak, yang mana itu diatur ya, itu oleh siswa-siswi jurusan MPLB. Kemudian kami juga di sini jurusan MPLB itu learning by doing. Jadi mereka tidak hanya menerima teori, tetapi dia juga sudah membantu kami pihak sekolah dalam hal apa? Dalam hal mendesain ya saya dan lain sebagainya. Dan desain ini juga kita sudah menerima dari luar Kak. Jadi itu dijadikan sebagai income ya untuk anak-anak juga Kak, karena menerima dari luar. Kemudian kami juga punya teaching factory di bidang PKRO dan TSM Kak, yaitu ada kayak cuci kendaraan ya Kak, motor, mobil, kemudian juga ada servis-servis kayak ganti oli ya Kak, kemudian kerusakan-kerusakan ringan. Nah, itu sudah kami atasi di sekolah Kak. Jadi SMK Bina Ihsan Mandiri ini siswa-siswi, orang tua, sekolah, kemudian sekolah terdekat ya Kak, dan juga masyarakat itu sudah di sekolah kami Kak. Kalau misalkan ada kebutuhan servis-servis kendaraannya, motor ya Kak. Kalau mobil sebenarnya kami belum ini ya Kak, belum begitu menerima banyak gitu kan, atau belum sering. Kenapa? Karena memang peralatannya sendiri itu masih kurang memadai kalau untuk mobil. Tapi kalau untuk yang servis-servis ringan ya kan, itu sudah kami menerima dari luar. Dan juga ada jurusan TJKT. Nah, jurusan TJKT ini Kak, kita juga punya teaching factory-nya itu menerima pesanan-pesanan dari luar, kayak misalkan ada kebutuhan karena yang ringan-ringan ya Kak, yang ringan-ringan itu kayak misalkan mengelola Microsoft gitu ya, kebutuhan di luar gitu ya, yang membutuhkan gitu kan, atau misalkan ada yang ingin pelatihan Kak, meskipun di kami tidak ada KPK ya Kak, nah tapi di kami juga melayani pelatihan jika ada yang ingin melakukan pelatihan Microsoft gitu ya, atau misalkan jika ada
trouble secara internet gitu Kak, di sekolah-sekolah terdekat itu juga sudah bisa menggunakan jasa sekolah kami gitu. Baik, jadi banyak sekali ini inovasi yang digalakkan juga oleh SMK Bina Insan Mandiri ini. Terlebih lagi ini dengan adanya sokongan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan SSK. Kami ucapkan terima kasih ini kepada Kepala Sekolah SMK Bina Mandiri, Ibu Dr. Nurmalasari, MPD, yang sudah berkenan berbagi informasi dengan kami di Dialog Jawa Barat hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Sama-sama Ibu.